Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi adaptasi hewan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi adaptasi tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan dengan materi adaptasi hewan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah bertujuan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Bisa juga bertujuan untuk melindungi kepunahan. Untuk adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam rangka memperoleh makanannya. Yang kedua, mempertahankan diri atau tingkah laku. Dan yang ketiga, di kondisi ekstrim. Untuk dalam rangka memperoleh makanannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk mulut serangga. Untuk bentuk mulut serangga ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tipe serangga bentuk mulut menggigit, contohnya adalah belalang, menggigit dan mengunyah. Yang kedua, tipe mulut menjilat, contohnya adalah lalat. Yang ketiga adalah tipe mulut penghisap, contohnya adalah kupu-kupu. Dan yang keempat, tipe mulut penusuk dan penghisap, contohnya adalah nyamuk. Sedangkan yang kedua dari bentuk paruh dan kaki burung. Untuk bentuk paruh terlebih dahulu dibagi menjadi 6. Yang pertama, bentuk paruh pemakan biji dengan ciri-ciri pendek dan kuat. Contohnya adalah burung pipit. Yang kedua, pemakan daging dengan ciri-ciri kuat, tajam, dan melengkung di ujungnya. Contohnya adalah burung elang. Dan yang ketiga, mencari makan di lumpur dengan ciri-ciri seperti bentuk paruhnya seperti sudu, pangkalnya bergerigi, contohnya adalah bebek. Yang keempat, pemakan serangga dengan ciri kuat, agak panjang dan runcing, contohnya adalah burung pelatuk. Yang kelima, pemakan ikan dengan ciri-ciri panjang dan berkantong, contohnya adalah burung pelikan. Dan yang keenam, penghisap madu dengan ciri-ciri panjang dan runcing, contohnya adalah burung kolibri. Selanjutnya, bentuk kaki burung. Untuk bentuk kaki burung dibagi menjadi 5. Yang pertama, dengan kaki pejalan atau pengais tanah dengan ciri-ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Ini bisa dilihat di kaki ayam atau ceker ya. Yang kedua, bentuk kaki perenang dengan ciri-ciri jari kakinya berselaput. Contoh hewannya adalah itik dan angsa. Yang ketiga, bentuk kaki pemangsa atau pencengkram dengan ciri-ciri jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, jadi kukunya tajam dan cakarnya kuat untuk mencengkram. Dengan contoh hewan misalnya burung elang dan raja wali. Yang keempat, pemanjat dengan ciri-ciri jari terdiri dari atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya adalah burung pelatuk. Ini untuk memanjat pohon ya. Burung pelatuk biasanya menggunakan memanjat pohon untuk mencari serangga. Dan yang kelima, bertengger. Petengger, jadi kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya burung kutilang dan kenari. Selanjutnya yang B, mempertahankan diri atau tingkah laku. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase itu merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Jadi hewan tersebut itu misalnya berwarna hijau, maka dia akan mencari tempat yang warnanya hijau. Contohnya adalah belalang sembah dan ular daun. Nah, ini belalang sembah dan ular daun ya. Yang kedua, mimikri, merubah warna kulit sesuai tempat berbeda. Jadi perbedaannya dengan kamuflase, kalau kamuflase hewannya tersebut yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, misalnya hewannya berwarna hijau, dia akan di tempat yang hijau. Kalau hewannya berwarna agak coklat, maka dia akan nempel di pohon misalnya. Sedangkan untuk mimikri, hewan tersebut bisa merubah warnanya sendiri tergantung dari di mana dia lingkungannya. Contohnya adalah bunglon ya. Yang ketiga, autotomi. Autotomi adalah perilaku hewan di mana hewan tersebut secara spontan memutuskan bagian ekornya untuk melindungi diri. Contohnya adalah cicak. Cicak selain beradaptasi dengan memutuskan ekornya, dia juga beradaptasi dengan memiliki lidah yang panjang untuk menangkap
nyamuk, dan juga kaki yang bisa menempel ke dinding. Yang keempat, mengeluarkan bau. Beberapa hewan mengeluarkan bau tidak sedap untuk menghindar dari musuh. Contohnya adalah sigung dan walang sangit. Nah, ini contoh gambar sigung dan bawahnya itu ada walang sangit. Mereka akan mengeluarkan bau agar musuhnya itu pergi ya. Yang kelima, pura-pura mati. Berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Contohnya adalah kumbang. Kumbang di sini maksudnya kumbang badak atau kumbang tanduk. Yang keenam, mengeluarkan bisa dan sengat. Contoh hewan yang berbisa dan menyengat itu ular. Ketika kita digigit ular, maka hati-hati karena bisa jadi ular itu berbisa. Berbisa itu bisa melumpuhkan musuhnya atau malah bisa membuat musuhnya mati. Kalajengking dan lipan. Contoh hewan lainnya yang menyengat itu ada ubur-ubur dan belut listrik. Ya, ini contoh ular dan ubur-ubur. Ya, kalau ubur-ubur kalian lihat di SpongeBob sepertinya sama ya. Itu bisa menyengat juga. Yang ketujuh, ekolokasi, yaitu mengeluarkan bunyi atau mendengarkan bunyi pantulan tersebut untuk menentukan letak musuh atau mangsanya. Salah satu contoh hewan yang melakukan ekolokasi itu adalah kelelawar. Kelelawar akan mengeluarkan suara ultrasonik. Apa itu suara ultrasonik? Suara yang berada di atas frekuensi 20.000 Hz. Kemarin yang kita sudah belajar waktu kelas 5 ada 3 bagian suara. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Yang ke-8, mengeluarkan tinta. Hewan mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya adalah cumi-cumi. Cumi-cumi akan mengeluarkan tinta yang berwarna hitam. Dan yang ke-9, berduri. Memiliki kulit berduri di tubuhnya. Contohnya adalah landak. Landak akan menggulungkan tubuhnya dan mengarahkan duri-durinya ke pemangsa untuk melindungi diri. Selanjutnya di kondisi ekstrim. Di kondisi ekstrim ada 2, yaitu yang pertama penyesuaian di daerah kutub, daerah yang dingin, beradaptasi dengan cara menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Contohnya di sini ada beruang kutub dan penguin. Nah, di sini ada gambar penguin. Jadi dia menyimpan cadangan lemak di bawah kulitnya yang tebal. Gunanya untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Selanjutnya penyesuaian di gurun. Di gurun itu di daerah yang kering dan panas. Memiliki punuk yang berisi cadangan lemak, memiliki usus yang lebih panjang untuk menyerap air, memiliki bulu mata dan hidung yang lebat, contohnya unta. Unta memiliki punuk di atasnya yang berupa tonjolan itu untuk menyimpan cadangan lemak karena unta itu makanannya di daerah kering, maka dia sekali makan tuh banyak, kemudian akan disimpan berupa cadangan lemak di punuknya. Begitu pula ketika dia minum, maka dia akan menyerap air yang banyak karena dia memiliki usus yang lebih panjang dari mamalia yang lain. Demikian untuk adaptasi hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum.